mengucapkan selamat datang ahlan wa sahlan kepada guru kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Habib Ibrahim bin Hamid Al-Aidi. Sallu ala Nabi, sallu ala Nabi, sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik. Ya, alhamdulillah tadi telah sama-sama kita mendengarkan dengan seksama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran ya, yang tadi itu hasanah ya. Tapi sebelum kita mendengarkan ceramah yang akan disampaikan oleh guru-guru kita, sekali lagi kami harapkan kepada panitia untuk bisa mengatur posisi tempat duduk para jamaah ya. Yang kosong silahkan diisi, dirapatkan lagi biar yang di belakang yang nggak dapat tempat duduk bisa mendapatkan dan bisa mendengarkan dengan seksama, karena cuacanya kan hujan jadi agak basah, takutnya nanti kehujanan kesian di belakang ya. Masuk STP ya. Baiklah hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mendengarkan dengan seksama dengan khidmat Allah betul hayati. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. محمد الفاضل المولد الخاتم لما سبق سيد الحق الهادي الى صراط المستقيم حق قدره ومقدار الله العظيم. وقال تعالى في القران العظيم: لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقد قال تعالى: ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم kepada yang kami muliakan Habibun al-Kiram, Akhin al-Mahbub, guru kita semua, Al-Habib Adailallah Al-Habib Aidit. Mudah-mudahan panjangin umurnya, sehatin badannya, dan semoga terkabul semua cita-citanya. Dan juga tidak lupa guru kita yang mengundang pada malam hari ini, Al-Ustadz Yusuf Hamdani beserta keluarga dan murid-muridnya. Semoga semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Arwani yang undang saya pada malam hari ini, mudah-mudahan juga diberikan sehat wal afiah. Dan kita semua termasuk umat baginda suci Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semua para ustadz, para guru-guru, para hadirin hadirat yang tidak saya ucapkan satu persatu, semoga semuanya dalam lingkaran bendera Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau ngomong apa bingung. Udah ada guru kita ya Habib ya. Yang penting intinya pada malam hari ini saya bisa silaturahmi ke ini tempat. Mudah-mudahan ini tempat tambah berkah. Amin. Tahun 2020 tambah sukses. Yang kena banjir sabar. Mudah-mudahan dikasih sama Allah rizki yang banyak, sehingga kesabaran kita dibalas dengan kenikmatan. Salatullah, salamullah ala Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah ala Rasulillah. Salatullah, salamullah
Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kepada kita agar selalu mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita disuruh mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena kita sering baca dalam salat, ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah jalannya Nabi kita Muhammad. Orang yang tidak mengikuti Rasulullah SAW, dia tidak akan selamat, dia tidak akan senang, dia tidak akan bahagia. Oleh karena itu kita tiap-tiap waktu diingatkan oleh azan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oleh karena itu tanda bahwasanya jangan sampai kita lupa dengan Nabi kita Muhammad. Ahli sunnah wal jamaah di tempat-tempatnya, di wilayah-wilayahnya, di mana saja berada, pasti mengadakan peringatan Maulid Nabi kita Muhammad SAW. Khususnya pada malam hari ini. Kenapa? Karena ini bukan acara yang baru, tapi ini acara yang didatangkan dari guru-guru mereka sampai kepada Nabi Muhammad. Saya lihat di dalam rumahnya Ustaz Yusuf, ada fotonya Sayyidil Walid Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Sagaf. Beliau adalah salah satu murid Al-Habib Abdullah bin Muhsin Keramat Empang Bogor. Yang mana saya pernah langsung dapat cerita dari Walid Habib Abdurrahman. Dulu waktu masih kecil, masih kecil, biasanya kalau dia tuh lama, lihat habaib berebut kayak tadi tuh. Udah kayak ikan bernyit. Nah, Walid begitu dulu. Walid begitu, sama pengen selama nama Habib Abdullah bin Muhsin. Karena Habib Abdullah adalah seorang wali besar, kedorong-dorong, kagak bisa dia. Akhirnya hatinya sedih. Apa yang terjadi? Keramatnya Habib Abdullah bin Muhsin, karena udah jauh, sempat putus asa. Ya Allah, gimana mau selamat? Bukannya kena cium tangan, kena tampol. Gitu kan. Dengan kesabarannya ternyata Habib Abdullah bin Muhsin tahu rahasia hati orang. Wali Allah, namanya juga wali Allah. Apa yang terjadi? Tangannya Habib Abdullah bin Muhsin manjang katanya. Ya Abdurrahman, selamat. Ini langsung yang cerita Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Sagaf kepada saya. Saya langsung katanya. Tangannya Habib Keramat manjang, cium tangan. Gurunya jelas hadirin. Ustaz Hamdani berguru sama habaib. Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Sagaf adalah murid daripada Habib Abdullah bin Muhsin Atas, yang mana beliau adalah keturunan Habib Abdullah bin Muhsin ini adalah keturunan Sahibul Ratib Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, yang mana juga keturunan daripada Al-Imam Fakhrul Wujud Sayyidina Syekh Mubakar bin Salim. Syekh Mubakar bin Salim keturunan Al-Imam Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, yang menyambung daripada imam-imam mulia sampai kepada Imam Hasan, Imam Hussein, anak Sayyidina Fatimah, cucu Nabi besar Maulana Muhammad. Kita kalau bukan dididik sama orang-orang yang ilmunya menyambung kepada Rasulullah, nggak bisa baca maulid, nggak bisa baca selawat Nabi tadi.
Ujung-ujungnya bid'ah, bukan lo bid'ah. Ini nggak ada di zaman Nabi, ada nggak? Kita ini nggak ada di zaman Rasulullah bid'ah juga. Wa kullu bid'ah dalalah, wa kullu dalalatun finnar. Berarti kita masuk neraka semua dong. Mungkin kamu enggak begitu hadirin. Ilmu yang diambil sama Ustadz Yusuf adalah ilmu yang menyambung dari gurunya ke gurunya, gurunya ke gurunya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW waktu Isra wal Mi'raj di antara banyak ilmu Rasulullah dilihatin surga, dilihatin neraka, dilihatin bidadari, macam-macam semua isi langit waktu Isra wal Mi'raj dilihatin. Di antara pertanyaan Allah yang begitu banyak ceritanya Isra Mi'raj adalah satu. Allah tanya sama Nabi kita Muhammad, ya Muhammad, jawab. Kalau selawat itu mesti dijawab. Kalau nggak dijawab berarti itu orang paling peritnya orang. Kata Nabi, orang yang paling peritnya orang disebut nama Nabi nggak mau selawat. Sallu ala Muhammad. Takbir. Waktu ditanya, ya Muhammad, aneh ini punya siapa, kata Allah? Aneh ini punya siapa? Coba, ada yang tahu Pak? Nggak ada yang tahu. Kalau ditanya sebelumnya Nabi bisa jawab. Nah, ditanya langit, bumi, bintang punya siapa? Punya Engkau ya Allah. Surga, neraka, malaikat, jin, manusia punya siapa? Punya Engkau ya Allah. Engkau ini kepunyaan siapa? Aku pun ini kepunyaan Engkau. Tapi dikali ditanya, aku ini kepunyaan siapa ya Muhammad? Diam Rasulullah. Sujud seraya berkata, Engkau lebih mengetahuinya ya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala yang punya kerajaan seraya berdiri, lalu mengumumkan kepada ribuan para malaikatnya dan berkata, Ishadu ya malaikati, saksikanlah wahai para malaikatku bahwa sesungguhnya aku adalah milik orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa ta'ala selawat kepada orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad, dan milik orang yang mana bersalawat kepada Nabi, sampai akhirnya jelas turun ayat innallaha wa malaikatahu. Kalau ditanya lagi sekarang, Allah sekarang lagi ngapain? Nah, lagi maju. Enak aja mungkin itu. Allah lagi ngapain? Allah lagi bersalawat sampai akhir zaman. Allah nyuruh sholat, kan nggak sholat Allah nih. Mau sholat bersiapa? Kalau kita sholat dia. Allah nyuruh puasa, Allahnya nggak puasa. Mau puasa bersiapa nih? Niatnya aja nawa itu lillahi. Pasti setiap niat tuh pakai lillahi untuk Allah. Nah kalau Allah puasa, Allah sholat, niatnya buat siapa? Memang Allah ini banyak. Allah Esa bukan satu. Kalau satu ada bilangan. Esa nggak ada bilangan. Lam yalid, nggak beranak, nggak diberanakin. Kalau ente kan diberanakin. Iya. Ada yang pesek, ada yang mancung, ada yang model kayak Betawi, ada Jawa dikit, sipit, ya Cina-Cinaan. Namanya diberanakin. Kalau Allah nggak diberanakin, lam yalid, lam yulad. Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia nyuruh kebaikan-kebaikan tapi nggak ngerjain kebaikan-kebaikan kecuali salawat kepada Nabi Muhammad. Dan sampai ini hari Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad. Sesungguhnya aku Allah dan tentara-tentaraku. Siapa tentara-tentaraku? Malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad. Makanya
orang yang nggak mau berhawat sama Rasulullah SAW orang yang paling pelit. Makanya Nabi bilang, Al-Imam Al-Qutub Habib Husain bin Abu Bakar itu pernah kali keluar Batang belum? Mudah-mudahan yang belum dikasih izin buat ziarah. Jangan mau ziarah dulu ke Rasulullah, cucunya nggak didatengin. Datengin cucunya. Ada Habib Husain luar Batang, ada Kampung Bandan, ada Habib Priuk, ada Habib Ali Kuitang, ada Habib Rahman Segini. Banyak cucunya datengin dulu, baru nanti dipanggil sama Nabi kita Muhammad. Habib Husain bin Abu Bakar itu sahibul luar Batang adalah muridnya Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad sahibul Ratib. Jadi kalau ente mau ketemu sahibul Ratib Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad gak usah jauh-jauh ke Hadramut, cukup ziarah. Mudah-mudahan dengan ziarah kepada beliau tidak hanya ziarah ke makam Rasulullah, bisa ziarah ke makam Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Apa jawabnya? Dia bertanya kepada gurunya Al-Habib Al-Imam Qutbul Arsyad wa Ghawthul Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Wahai guruku, apa sesuatu yang membuat Allah Subhanahu wa taala senang? Kalau orang lagi bete, pernah nggak orang bete? Nah, banyak sekarang zamannya sohibul bete. Pokoknya nggak boleh macam sedikit susah, bete, galau. Wah, dibikin status, ada gue lagi bete. Dibikin status, ada bete, mukanya monyok. Masih ya tuh, zaman sekarang. Pasti yang namanya ham wal gham. Makanya selalu doa kalau pagi, ya barijal ham, ya kasifal ham, ya man li abdihi ya ghafir. Ini daripada doa-doa Rasulullah yang ditulis ratib oleh Habib Abdullah Al-Haddad. Kalau saja tidak mempan juga, dikasih obatnya. Apa yang obatnya? Salawat sama Nabi Muhammad. Makanya itu jangan bingung-bingung, itu cari duit, kehujanan, kepanasan, keanginan, kedinginan, bisa. Cuman dapetin 5 juta, 10 juta. Padahal ente bilang tiap maulid apa? Anta gisirun wa qali, anta misbahul suduri. Gisirun wa qali itu perhiasan yang paling mahal, inten berlian. Ente cari macam-macam emas, inten berlian, dapatnya cuma 1 juta, 2 juta. Tapi ente duduk di ini tempat, ente dapat perhiasan yang paling mahal. Siapa perhiasan yang paling mahal? Adalah Nabi kita Muhammad. Makanya terima kasih kepada Ustadz Yusuf Hamdani. Semoga Allah Ta'ala kasih berkah. Karena orang dengan wasilah beliau bisa kenal para habaib, bisa kenal para ulama, bisa kenal Nabi kita Muhammad. Jangan pernah bosan diajak sama guru kita baca maulid. Jangan pernah bosan diajak guru kita baca selawat. Karena apa? Karena kita besok di akhirat nggak tahu mau kemana. Sekarang ini jangan begitu. Aneh ajak ente semua ke padang pasir, nggak bakalan ngerti sebelah mana itu jalan. Taruh nih, aneh bawa ente, ditaruh di Hadramut tengah-tengah. Mana itu yang namanya kuburan Sohibul Ratib sebelah mana? Kuburannya Pagi Mukadam sebelah mana? Tangan aja. Jangan begitu. Coba nyak. Hello. Nyak. Jangan pun yang namanya Mesir, Hadramut. Ayah tinggalin nyak di Kalimantan, godek. Enggak? Tahu nggak Kalimantan? Nah, namanya Betawi wilayah. Ya udah muter-muter situ aja. Orang Betawi. Tuh, kalau kita Sohibul Facebook, tahu, Sohibul media tahu, Sohibul berita tahu, anaknya tahu di jengkol.
ya? Sama duit deh. Bang, beres nih. Tahu begitu, modal. Sama doain. Bener nggak? Bener nggak? Ya orang Betawi. Nah, kita di dunia aja nggak tahu bisa sasar. Ke Amerika juga itu yang megang Facebook bingung. Bingung kalau di Amerika di bandara. Mana gedung putih? Yang ada yang masuknya kemana? Tempat jogging. Bisa jadi, hotel sama semua. Jangan ke situ dulu, ke Singapura mengok. Hah? Turun di Singapura, mana kuburan Habib Nuh? Bingung. Nanti mah tahu di situ singa muntah doang. Iya kan? Singa muntah. Jadi kalau gitu manggilnya singa muntah. Nggak tahu ada wali di situ. Ada magom Habib Nuh bin Muhammad Al-Habsyi, ada magom Al-Imam Al-Arabillah Al-Habib Muhammad Al-Abbas. Banyak wali di sana. Yang ente tahu singa muncrat. Singa muntah itu doang. Itu juga diberkati tes. Bukan diberkati Nabi Muhammad, diberkati Facebook Muhammad jadinya. Ujung-ujungnya begitu. Nah itu, kita di dunia aja bisa sasar. Bagaimana di akhirat? Ente tahu di akhirat padang mahsyar 7 lapis bumi, 7 lapis langit digelar sama Allah. Di mana tuh Bapak ente? Ngok. Enggak tahu. Yauma yufaru mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Enggak ada yang tahu di situ. Ama abahnya aja dicari bingung. Dicari emaknya bingung. Dicari istrinya bingung. Cari suaminya bingung. Cari anak-anaknya bingung. Bagaimana mau cari Nabi Muhammad? Kalau antum mau ketemu Rasulullah, bersyukur guru kita Ustaz Yusuf Hamdani ajarin Hamdani Sidik. Mudah-mudahan beliau dikasih sehat walafiat. Kenapa hadir? Karena dia kenalin kita sama Nabi kita Muhammad. Kalau udah di akhirat nanti ketemu Rasulullah, pasti kita ketemu sama ibu-ibu kita. Kita ketemu sama abah-abah kita. Kita ketemu sama istri suami kita. Kita ketemu sama anak-anak keturunan kita. Tapi yang lebih penting ketemu dulu sama Nabi besar Maulana Muhammad. Caranya seperti ini. Perbanyak salawat sama Nabi Muhammad. Hadirin masjid-masjid, musola-musola yang disebut nama Nabi Muhammad. Insya Allah di akhirat tidak termasuk apa yang diucapkan oleh Rasulullah, wailun man lam yarani yaumal qiyamah. Apa Rasulullah bilang? Rugi orang besok di hari kiamat nggak bisa lihat Nabi Muhammad SAW. Makanya di dunia ini kita perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad. Nanti diterusin sama Habibie ya. Intinya adanya maulid pada malam hari ini diadakan oleh guru kita Muhammad Hamdani Sidik, Kiai Ustadz Hamdani Sidik pada malam hari ini bikin acara maulid kepada Rasulullah agar besok kita enggak sasar di hari kiamat. Kita bisa ketemu Rasulullah. Kalau di dunia aja kita bisa sasar, bagaimana di akhirat? Tapi Ustadz kita kasih paspor sama kita biar besok bisa ketemu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya akhirkan, mari semuanya berdiri, kita baca salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.